Shalom aleihim, Besem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Saya akan bercerita, judulnya begini: diskusi dengan Front Pembela. Saudara-saudara ya. Kalau Anda dengar nama Front Pembela, apa yang kalian? Waduh Pak, itu sesuatu yang menakutkan. Mereka mau berdiskusi dengan saya. Kenapa kok saya dipilih? Mereka sudah dapat rekomendasi kalau mau diskusi sama pendeta HTD, ya loh. Orangnya paham Alkitab. Ya kalau diskusinya sama pendeta lain, wah berantem. Kalau sama pendeta HTD enggak. Ya saya diskusi dengan orang yang dari Front Pembela. Ya, saudara-saudara, Front Pembela berdiskusi dengan kami. Ya, ada 5 poin ya. Ya, cepat saja ya, saya mau sampaikan ya. Front Pembela itu di situ ada banyak ya. Ada dari yang tadinya pendeta, yaitu lalu mualaf, yaitu mereka masuk di Front Pembela itu. Jadi mereka juga bisa baca Alkitab. Ya, dan dia mudeng, tak kasih tahu, malah lebih mudeng daripada pendeta di luar sana. Saya juga kaget loh ternyata. Dia itu lebih paham Alkitab daripada pendeta-pendeta yang, maaf nih, pendeta kambing. Oh, itu malah lebih paham. Mari kita lihat bagaimana cara dia nanya. Nomor 1, ada 5 ya. Nomor 1, Pak Pendeta, ada nggak perintah di dalam Alkitab suruh mendirikan gereja? Ada nggak Pak? Saya sebagai seorang pendeta yang Alkitabiah jawab apa? Tidak ada. Tidak ada perintah Yesus suruh dirikan gereja. Tidak ada. Yang ada adalah mendirikan jemaat, misalnya di Matius 16 ayat 18. Ya, jemaat di Batu Karang itu. Atau di Wahyu 3 ayat 7-13, jemaat Philadelphia itu jemaat yang idam-idamannya Yesus. Ya. Tidak ada perintah beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, lalu dirikanlah gereja. Nanti kamu ibadah di situ, nggak ada. Ya, Kristen mula-mula ibadahnya dari rumah ke rumah, lalu kalau ngumpul mereka nyewa tempat yang untuk disewa itu, tempat umum ya loh. Hall, kalau zaman sekarang hall lah ya. Mereka nyewa ya. Jadi tidak ada perintah untuk mendirikan gereja, tidak ada. Bagaimana dengan yang gereja sudah berdiri ya sudah nggak apa-apa. Lalu kalau diriin gereja baru gimana Pak? Tidak ada perintah untuk mendirikan gereja. Ya. Jadi dirikanlah tempat atau balai pertemuan umum. Tidak usah pakai simbol gereja. Kalau Anda mau ibadah hari Minggu kayak hari apa, sudah ngumpul ke situ. Karena milik sendiri ya nggak nyewa dong. Tapi di hari lain, Senin, Selasa, Rabu sampai atau hari-hari lain, boleh orang luar nyewa tempat umum untuk pernikahan kayak apa kayak itu yang benar. Jadi misalnya di kampung ya, di kampung bikin saja balai pertemuan umum. Ya atas nama siapa? Atas nama yayasan misalnya. Ternyata balai pertemuan umum itu rutin setiap minggu dipakai untuk gereja, untuk ibadah. Nggak apa-apa. Di hari lain bisa disewa untuk orang lain. Itu yang benar Alkitabiah. Jadi Anda yang mau mendirikan gereja ya, sebaiknya mengubah pola daripada mendirikan gereja hanya untuk ego Anda. Oh, gereja kami harus gereja adat, Pak. Lambangnya gede, ada kepala, apalah. Bentuknya juga harus adat, Pak. Itu hanya ego Anda. Yesus tidak mau yang begitu. Ya. Yesus sebagai Allah mau tetap jemaat itu dibentuk. Kalau mau ngumpul, ngumpullah di tempat umum. Jadi dirikanlah. Oke, yayasannya yayasan gereja yang mendirikan balai pertemuan umum, rumah begini ya loh. Balai pertemuan umum setiap minggu dipakai untuk ibadah jemaat itu nggak apa-apa. Hari lain, oh ada orang nikah dari luar, itu malah bagus.
Bener nggak? Daripada Anda egois, Pak, lambangnya harus gede, Pak, salibnya. Nggak dapat izin loh. Ya, begitu. Ya, jadi Alkitab itu mengatakan begitu, tidak ada suruh diriin gedung gereja. Lalu Front Pembela nanya nomor 2. Kristen itu bertentangan dengan Pancasila, Pak, karena Allahnya 3. Jadi tidak ketuhanan yang Maha Esa. Wow, betul. Saya pendeta Hendy Tanjata ngomong, betul. Betul, Pak Ustadz. Ya, itu Kristen sebelah, Pak, yang memahami bahwa Allah itu 3. Tidak Pancasila, yes. Tapi 3 kan esa, memangnya mereka nggak ngerti? Mereka ngerti. 1 Timotius 2 ayat 5 dia bisa baca. Allah yang esa itu Allah, Tuhan, dan Yesus Kristus. Tidak mungkin Tritunggal kok esa. Mereka ngerti nggak? Ya, saya itu justru diteguhkan oleh mereka kemarin. Bagaimana Pak? 1 Timotius 2 ayat 5. Allah esa itu kan Yesus Kristus. Tidak mungkin menurut Alkitab Allah esa kok Tritunggal. Tritunggal ya 3, tidak Pancasila. Mau nggak mau harus begitu. Karena ketuhanan yang Maha Esa. Tritunggal tidak mengakui Allah Esa. Bohong kalau bilang Tritunggal itu 3 tapi Esa. Salah. Yang Esa itu Yesus Kristus. Ayat Alkitab. Justru saya sebagai pendeta ya malah diteguhkan sama mereka. Oke, saya sih sudah tahu kalau Yesus Kristus itu Allah Esa. Tapi justru dia lebih paham ya toh. Pak Ustadz lebih paham, yang mewakili Front Pembela lebih paham bahwa itu, Pak, jadi yang disebut Allah Esa itu harusnya Kristen itu Yesus Kristus, seperti Pak Pendeta Ko Henry. Ya, benar itu. Kalau Tritunggal ngaku Esa tidak bisa. Jadi ya kami keberatan, Pak, orang mendirikan gereja tapi Tritunggal, kan tidak Pancasila. Betul, Pak. Nomor 3. Sekampung masuk ada 4 gereja, Pak. Ini dia, karena mereka doktrinnya Tritunggal, jadi beda-beda. Mestinya gereja itu cuma 1. Gereja Alkitab Al-Esa. Masuk, Pak, 1 kampung 4 gereja. Yang 1 gereja Pentakosta, 1 lagi gereja Bingung Indonesia, 1 lagi di situ gereja adat, 1 lagi gereja Katolik. Masuk 1 kampung 4 gereja. Ya, itu karena doktrin mereka yang Tritunggal itu menyebabkan mereka banyak aliran. Mestinya enggak. Ya, hanya 1 gereja, itu gereja Alkitab Al-Esa. Nomor 4, nyerang keyakinan lain. Betul, Pak. Itu pendeta-pendeta kambing, gereja kambing suka nyerang Bapak. Bapak kan sudah lihat toh, semua tayangan kami tidak ada nyerang-nyerang ke Bapak. Kalau toh kami menjelaskan pakai Alkitab. Gitu. Ya, mereka sudah tahu itu. Kemudian yang kelima, menginjil dengan memprovokasi, nyebar brosur. Kemudian penyembuhan di jalan mereka juga keberatan ya toh. Masa orang udah ketahuan pakai jilbab. Masa iya ibu tak sembuhin, itu sebenarnya tidak boleh ya. Itu termasuk mengkristenkan orang lain, itu nggak boleh ya toh. Kemudian apalagi KKR yang provokatif itu juga tidak boleh ya. Saya bilang itu Kristen kambing, Pak. Kami tidak ya. Jadi mereka paham dengan 5 poin ini. Saya ulang. Tidak ada perintah mendirikan gereja, dirikanlah balai pertemuan umum, walaupun balai pertemuan umum ini setiap minggu dipakai itu ibadah. Nggak apa-apa, ya. Hari lain disewa nggak apa-apa. Kristen harus Allah Esa, ya. Allah Esa itu Yesus Kristus. Tidak mungkin Allah Esa kok Tritunggal. Jadi mereka keberatan kalau ada gereja Tritunggal membuat izin pendirian gereja. Mereka bilang nggak Pancasila, Pak. Harus Allah Esa, harus Yesus Kristus. Lalu mereka punya trik ya toh. Ini Tritunggal tapi Esa gitu. Sekarang mereka sudah paham karena juga sudah dengerin pendeta Hendy Tandianta dalam dialog itu saya katakan bahwa Allah Esa itu Yesus Kristus. Itu menurut Alkitab. Kemudian yang ketiga, mosok sekampung ada 4 gereja ya. Mestinya 1 saja. Lah wong kami saja juga tempat ibadah sekampung cuma 1, Pak. Kok mosok gereja sekampung 4 katanya. Emang jemaatnya berapa? Mereka keberatan seperti itu ya. Benar juga. Ini karena doktrin gereja yang amburadul itu, yang gereja kambing itu ya. Kemudian yang keempat, menyerang keyakinan lain. Betul. Itu memang gereja-gereja kambing menyerang keyakinan mereka. Jadi mereka tidak suka ya. Kemudian yang kelima, menginjil dengan memprovokasi, nyebar brosur lah, penyembuhan di jalanan. Mestinya itu gereja itu menarik tuh, tarik aja, dicabut aja itu orang yang pendeta yang di jalanan, penyembuhan di jalanan itu.
Ya mestinya itu dilarang mestinya. Demikian pula yang KKR provokatif yaitu bikin spanduk di mana-mana, bukan seperti itu yang Yesus mau. Baik, padat singkat dan clear itu dialog kami dengan dari Front Pembela hari Sabtu kemarin ya. Kami dialog dengan itu habis baptisan terus kami mengadakan pertemuan ya. Ya nggak apa-apa gitu. Saya kan harus menjelaskan Alkitabiah. Kristen introspeksi diri ya. Mereka itu tahu dan mereka juga tidak muluk-muluk kok. Mereka tidak muluk-muluk, lakukan aja, silakan Bapak lakukan sesuai dengan Alkitab. Tapi jangan menyimpang dari Alkitab. Masa orang udah ketahuan pakai jilbab gitu. Ibu-ibu sini tak sembuhin. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Dikasih brosur lagi. Ya, saksi Yehova itu kerjaannya itu. Ya. Ya nggak boleh kayak begitu ya. Terus satu kampung kok 4 gereja Pak, gimana logikanya Pak? Jemaatnya berapa? Itu kan macam-macam Pak, Pentakosta. Lah kenapa macam-macam? Ya. Mestinya kan satu, bong kami aja kata Bapak dari Pak Ustadz Front Pembela. Kami aja satu kampung paling satu Pak. Ya oke, mungkin di Jakarta mungkin bisa 2 ya loh. Ya tapi tidaklah satu kampung 4. Masuk begitu? Gitu ya. Bener juga sih ya. Baik, menyerang keyakinan lain juga nggak boleh, ya, nyebar-nyebar brosur nggak boleh. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Pak Ustadz, saya sudah sampaikan ini dan itu kebenaran Bapak sudah benar ya toh. Pemahaman Bapak sudah benar ya. Kami juga terima kasih karena Bapak juga kritiknya bagus ya toh. Memang Kristen harus introspeksi diri ya toh. Ya, terutama pendirian gereja ya. Coba dirubah mindsetnya dari mendirikan gereja yang ego, yang penting lambang salibnya gede, nama gereja X itu ego, dirubah menjadi balai pertemuan umum gitu. Misalnya balai pertemuan umum disingkat aja balai pertemuan umum GAAE itu Gereja Alkitab Allah Esa itu, tapi judulnya balai pertemuan umum GAAE, udah gitu aja. Setiap minggu dipakai ibadah oleh Gereja Alkitab Allah Esa. Lalu hari Senin kebetulan ada orang mau nikahan nyewa boleh, kan malah bagus, bermanfaat bagi umum gitu. Itu yang dimaui Yesus itu kayak gitu. Ya begitu ya Pak Ustadz, saya sudah sampaikan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya. Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.